terkurung di negeri orang saat HAM pekerja migran Indonesia dilanggar. Bayangkan seseorang yang meninggalkan tanah air, keluarga, dan seluruh kehidupannya demi harapan akan masa depan yang lebih baik. Namun yang menantinya bukan kesempatan, melainkan ruang tanpa jendela, tekanan mental, bahkan kekerasan fisik. Presentasi ini mengangkat kisah nyata dari mereka yang terjebak dalam jaringan kerja paksa lintas negara. Ini adalah bagian dari perjuangan kita semua untuk memperjuangkan hak asasi manusia yang layak diterima setiap orang. Kenapa mereka pergi? Yang pertama, dijanjikan pekerjaan layak dan gaji tinggi. Lalu ada juga yang ingin membantu keluarga. Tapi siapa yang menyangka kalau mereka akan menjadi korban penipuan? Mereka bukan pergi karena ingin, tapi mereka pergi karena harus. Karena tidak semua orang bisa bertahan dari kerasnya hidup di negeri sendiri. Karena janji pekerjaan yang terlihat sah dan bayaran yang menggiurkan terasa seperti harapan terakhir. Namun di balik tiket pesawat dan senyum perpisahan tersimpan potensi tragedi. Ada yang disekap, dipaksa kerja belasan jam, lalu dipukul jika menolak. Ini bukan kisah satu atau dua orang. Ini adalah luka kolektif bagi bangsa kita. Fakta lapangan. Ratusan korban, ribuan cerita pahit. 1.300 WNI diselamatkan dari penipuan kerja tahun 2022, tahun 2023. Dipaksa kerja 18 jam, disekap, disiksa, dijual antar perusahaan scam online. Lebih dari 1.300 warga Indonesia telah diselamatkan dari jaringan eksploitasi di Kamboja. Mereka dikurung, dipaksa menipu orang lewat internet, dipindahkan seperti barang antar perusahaan. Yang lebih memilukan, semua itu terjadi tanpa ada satupun proses hukum yang jelas bagi pelaku. Mereka korban justru seringkali dipulangkan dalam diam, tanpa pemulihan, tanpa keadilan. Modus penipuan bermula dari iklan lowongan palsu, job palsu, customer service, digital marketing, proses rekrutmen tanpa dokumen resmi, paspor disita, akses keluar ditutup. Mereka tidak masuk ke neraka ini karena bodoh. Mereka masuk karena ditipu. Penawaran kerja yang tampak legal, proses rekrutmen yang cepat, janji gaji dolar, semuanya dirancang sedemikian rupa. Begitu mereka tiba di Kamboja, paspor disita, akses ditutup. Mereka bukan lagi pekerja, mereka menjadi tawanan. Sistem ini bukan kebetulan, ini adalah bisnis, dan manusia menjadi komoditas. Seorang korban bercerita, kami dipaksa bekerja 18 jam per hari untuk menipu orang lewat aplikasi. Jika tidak capai target, kami dipukul dan disetrum. Beberapa dari mereka tidak tahu apakah mereka akan hidup sampai bisa pulang. Di balik setiap angka statistik, ada manusia yang terluka. Mereka bisa jadi saudara kita, teman satu kampung, atau bahkan seseorang yang dulu duduk di kelas yang sama dengan kita. Hari ini kita diingatkan bahwa cara pandang kita menentukan tindakan kita. James Warren Sayer mengatakan, wawasan dunia adalah komitmen terhadap realitas yang membentuk cara hidup kita. Wawasan dunia adalah dasar dari semua keputusan yang kita buat, baik sebagai individu maupun masyarakat. Kalau kita melihat manusia hanya sebagai alat, kita bisa dengan mudah menormalisasi eksploitasi. Tapi, kalau kita percaya bahwa setiap manusia memiliki nilai dan martabat, pelanggaran terhadap sesama harusnya mengguncang nurani kita. Pertanyaannya sekarang, wawasan dunia mana yang kita pegang? Jadi di sini saya akan membahas tentang wawasan dunia modern versus realita. Dimana sesuai judulnya, modern dalam teknologi, mundur dalam kemanusiaan. Dunia kita hari ini dikelilingi dengan teknologi canggih seperti AI, metaverse, dan revolusi industri 4.0. Tapi jika manusia masih diperjualbelikan, apa kita benar-benar maju? Modernitas seharusnya bukan hanya tentang mesin yang lebih cepat, tapi tentang kemanusiaan yang lebih kuat. Tanpa itu, dunia modern hanyalah topeng dari kekerasan yang dibungkam. Apa kata wawasan dunia tentang kasus ini? Dari sudut pandang wawasan dunia, kita ditantang untuk menjawab, apa itu manusia, komoditas, atau ciptaan yang bermartabat? Apa arti keadilan? Apakah uang bisa membenarkan kekerasan? Dan jika kita tahu semua ini tapi kita memilih untuk diam, apakah kita juga merupakan bagian dari sistem yang menindas? Refleksi ini bukan hanya untuk korban, tapi juga untuk kita semua. Part selanjutnya yaitu dampak sosial dan psikologis.
Kepulangan para korban tidak selalu membawa kelegaan. Sebagian besar justru kembali dengan beban psikologis yang berat. Banyak di mana mengalami masa trauma, bahkan hingga mengarah pada PTSD, di mana ini merupakan gangguan mental yang terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang traumatis. Mereka takut untuk kembali bekerja, cemas untuk berinteraksi, dan merasa gagal atas apa yang telah terjadi. Perasaan malu dan terisolasi seringkali membuat mereka enggan bercerita, seolah-olah mereka lah yang bersalah. Padahal mereka adalah korban. Mereka membutuhkan ruang yang aman, mereka membutuhkan dukungan psikologis, dan pengakuan bahwa penderitaan mereka adalah dampak dari sistem yang telah gagal dalam melindungi. Apa yang bisa kita lakukan? Meskipun kita tidak dapat mengubah masa lalu, kita memiliki peran penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Edukasi publik tentang berbagai modus penipuan kerja sangatlah penting. Kita juga bisa mendukung kebijakan dan regulasi yang lebih tegas dalam melindungi WNI di luar negeri. Berpartisipasilah dalam kampanye dan penggalangan dukungan. Yang paling sederhana namun bermakna, yaitu dengarkan cerita mereka, keluh kesah mereka, dan sebarkan atas kesadaran ini. Karena jika kita tahu namun kita memilih untuk diam, maka kita bukan hanya sebagai penonton, namun kita ikut membiarkan masalah ini terus terjadi. Mereka bukan headline, bukan statistik. Mereka adalah anak, orang tua, saudara yang pergi dengan harapan dan kembali dengan luka. Kita bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju pemulihan. Kita juga bisa menjadikan dunia ini sedikit lebih adil. Satu tindakan kecil pada satu waktu. Karena dunia yang lebih manusiawi tidak akan hadir tanpa manusia yang peduli. Terima kasih atas perhatian kalian. Kami adalah kelompok 11 dan ini adalah kampanye kecil dari kami untuk suara yang tak terdengar. Semoga kita bisa bersama mendorong dunia menjadi lebih adil.